Oke Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan channel Bonsai Liar 76 ya. Jadi di kesempatan kali ini Bonsai Liar 76 akan mereview atau mengupdate salah satu bahan bonsai koleksi kita, yaitu dari jenis bougainville lokal. Jadi ini bahan yang mana yang dulu saya coba untuk dibikin bonsai mame, jadi untuk sekarang baru seperti ini untuk prosesnya atau pertumbuhannya. Jadi memang bahan kecil lah, karena ini rencananya ya kita akan coba untuk dibikin bonsai dengan minimalis atau bonsai mini. Dan ini dulu sudah sempat ya kami coba untuk buat gerak dasarnya, jadi kita bikin tekukan sedikit supaya tidak terlihat kaku ya, karena dulu kan lurus, jadi kita coba tekuk dan baru seperti ini. Dan di sini juga ada tunas baru satu. Terus untuk tunas-tunas yang di bawah ini sudah sempat kami coba pruningnya kemarin, tapi tidak sempat divideokan. Jadi untuk sekarang kita review aja ya. Jadi sambil duduk santai kita review bahan bonsai punya kita ya. Jadi bahan yang sederhana, bahan yang lokal, namun jika kita proses ya, maka kedepannya akan jadi sesuatu yang bisa kita nikmati ya. Mudah-mudahan setelah kita proses bisa menjadi bonsai yang bagus. Jadi intinya ya kita saling sharing aja, karena saya juga masih pemula ya, jadi saya juga masih banyak banget belajar dari teman-teman semua ya. Jadi intinya hanya ingin mendokumentasikan aja, kita sharingkan aja kepada teman-teman proses kita dalam belajar membuat seni bonsai ya. Jadi ini adalah bougainville lokal hasil setekan dulu. Jadi ya seperti ini ya. Bahan yang kecil dan unik ya. Dan untuk bagian akar, ini untuk bagian akar saya juga belum melakukan program ya. Jadi karena bougainville dibilang cukup susah ya kalau untuk melakukan program akar. Jadi ya paling nanti kedepannya kita sesuaikan aja dengan pohonnya. Jadi seiring waktu pasti akan jadi ya. Jadi kita ya sabar aja, karena membuat bonsai itu kan butuh proses yang sangat lama ya, bisa bertahun-tahun. Jadi ya intinya kita sabar aja, jadi kita tekuni aja dengan proses kita ini dalam membuat bonsai. Jadi ini sudah saya lakukan los lagi supaya kambiumnya ini menutup ya, karena di sini masih ada lukanya bekas kawat. Terus ini untuk medianya, saya menggunakan tanah biasa yang ada di pekarangan rumah kita ya. Terus kita campur dengan sekam mentah, terus juga kita lakukan pemupukan dengan kompos kandang ya, atau kotoran kambing, supaya untuk membantu pertumbuhannya lebih cepat ya, jadi agar lebih cepat subur. Jadi apabila medianya itu subur ya, maka perkembangan pohonnya itu akan lebih cepat, jadi sehingga mempercepat kita dalam proses pembuatan bonsainya. Jadi kan sering sekali karena kita masih pemula, jadi sering sekali kita mengalami kegagalan karena tidak sabar dalam membuat bonsai. Jadi sehingga belum besar kita sudah pangkas dan itu pertumbuhannya macet lagi. Jadi ya terpaksa kita harus mengulang dari awal lagi ya. Jadi makanya jadinya itu lama. Jadi ya seperti itu karena kita juga masih pemula ya. Jadi ya untuk belajar juga. Terus ini untuk di sini, ini untuk gayanya juga belum terlalu pasti nih. Mungkin kayak buncin atau apa ini ke depannya. Jadi saya juga belum menentukan dari sekarang. Jadi intinya saya hanya fokus untuk dibuat bonsai mini aja, terus kita coba untuk belajar aja. Jadi sering waktu kita akan memahami dengan sendirinya. Semakin sering kita membuat bonsai ini, semakin kita paham ya. Jadi lama-lama kita akan paham dengan sendirinya. Yang penting kita jangan bosan dalam memproses bahan bonsai. Karena membuat bonsai ini kan butuh proses yang sangat lama ya, membutuhkan proses yang bertahun-tahun. Jadi ya kita intinya harus bersabar aja, jangan cepat bosan ya. Dan di batang bagian bawah atau bonggolnya ini juga ada kekeringan seperti ini, jadi bisa dilihat. Jadi menambah kesan tua ya dari pohon ini. Jadi karena kita membuat bonsai itu kan mengecilkan pohon yang seperti di alam ya, jadi kita bikin miniaturnya. Jadi kalau kita lihat pohon di alam itu kan besar, dan kita coba untuk kerdilkan atau kita tanam di atas pot seperti ini ya. Nah terus ini tipsnya, ini tips bagi pemula jika mempunyai bahan-bahan bonsai yang kecil atau minimalis seperti ini. Itu kan potnya kecil, jadi untuk medianya kita harus sering-sering cek ya. Jadi kalau akar biasanya sudah memenuhi pot, itu pertumbuhannya pasti akan macet dan melambat ya. Jadi itu harus segera kita coba bongkar dan kita ganti media yang baru. Terus kita lakukan pemupukan lagi ya. Jadi supaya kesuburan tetap terjaga ya, karena dalam bermain seni bonsai itu kesuburan adalah nomor satu ya kalau menurut kami. Jadi ya seperti itu proses kami dalam belajar membuat bonsai. Jadi intinya di channel Bonsai Liar 76 ini kami hanya ingin sharing aja ya,
proses kami dalam belajar membuat seni bonsai ini. Jadi kami hanya manfaatkan dari bahan-bahan yang sederhana, bahan-bahan yang ada di sekitar kita atau yang ada di pekarangan rumah kita. Kita coba, kita ulik untuk dibikin bahan bonsai, jadi untuk belajar juga. Karena sekali lagi ya, belajar membuat seni bonsai itu tidak harus selalu dari bahan yang mahal atau bahan-bahan yang bagus ya, tapi kita juga bisa eksperimen dengan bahan-bahan yang lokal yang masih ada di sekitar kita ya. Jadi contohnya seperti ini dari bougainville lokal. Oke, mungkin cukup seperti ini aja. Jadi buat teman-teman atau sobat-sobat bonsai yang sudah selalu mensupport channel Bonsai Liar 76 ini, kami ucapkan terima kasih banyak ya. Dan buat yang sudah subscribe atau berkunjung ke channel kami ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.